Saya Asti Rahayu. Saya Rosa Dalta. Saya Amelia Kasaputri. Saya Dini Febrianti. Saya Muhammad Asrofin. Saya Herbin Sarmarbun. Kami dari Kelompok 4. Di sini akan memaparkan Materi diskusi kami Mengenai materi Lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi. Pertama, ilustrasi perubahan lingkungan pada awal tahun 2000-an. Pada awal abad ke-21, secara global, lingkungan bergerak ke arah menyatunya ekonomi di antara negara-negara. Misalnya, negara-negara Amerika Utara diikat dengan North Atlantic Free Trade Association atau NAFTA, negara Eropa diikat oleh European Union atau EU, dan Asia diikat oleh ASEAN Free Trade Area atau AFTA. Muncul pula pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti India, China, dan Uni Emirat Arab. Ekonomi global telah membentuk jaringan ekonomi global. Dengan bantuan teknologi komputer dan komunikasi ini, telah menyatukan ekonomi dunia. Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 ini dimulai ketika krisis keuangan di beberapa negara termasuk Indonesia. Bahkan berkembang menjadi krisis politik telah menyadarkan dunia bahwa tidak ada lagi negara yang independen secara ekonomi. Peristiwa pada satu negara berdampak pada negara lainnya. Krisis pada tahun 1997 ini dipicu oleh ambruknya perusahaan keuangan yang dikendalikan oleh George Soros di Amerika Serikat, kemudian meluas ke Asia dan Amerika Latin, dan seluruh dunia terkena dampak tersebut. Dari sisi politik, sejak Perang Dingin berakhir pada tahun 80-an, muncul negara-negara kecil di berbagai belahan dunia seperti pecahan-pecahan Uni Soviet dan sebagainya. Secara politik terjadi pemisahan-pemisahan, secara kultural terjadi penguatan budaya-budaya lokal, atau ada pula yang mengatakan sebagai bagian dari gerakan fundamentalisme sebagai bentuk perlawanan terhadap globalisasi budaya yang didominasi oleh budaya barat. Teknologi ini berkembang dengan sangat cepat. Penemuan prosesor komputer telah mengubah segalanya dengan drastis, mengubah cara orang bekerja. Pengumpulan data, pengolahan data, dan transfer data ini dapat dilakukan dengan jumlah besar dan seketika. Perkembangan teknologi telah mengubah struktur sosial masyarakat era informasi sekarang. Ideologi konservatif tidak mampu lagi menyediakan instrumen dan metode yang pas untuk beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat dan dengan titik kekuasaan yang menyebar. Atlas menyatakan bahwa terjadi the net dan the self, di mana muncul struktur masyarakat baru yang dipicu oleh revolusi dalam teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi komunikasi baru berpusat pada 3 hal, yaitu otomatis tugas-tugas, eksperimentasi penggunaan, dan rekonfigurasi penggunaan teknologi. Perkembangan teknologi informasi, reproduksi, dan produksi transportasi telah mendorong perubahan besar dalam berbagai tata kehidupan masyarakat, juga mendorong kehidupan tatanan sosial baru, yaitu berupa terbentuknya jaringan baru dalam masyarakat. Komponen saling bertaut, sehingga perubahan yang satu komponen akan berpengaruh kepada komponen yang lain. Sebagai contoh akan saya paparkan perubahan masyarakat beserta karakteristiknya ini pada gambar berikut ini. Pada gambar tabel tersebut, dijelaskan bahwa telah menjadi perubahan sistem nilai dalam masyarakat. Perubahan sistem nilai ini amat mengaruhi pembuatan keputusan. Menurut Castells, perubahan tersebut didasari oleh perkembangan yang cukup pesat dalam bidang teknologi informasi. Masyarakat baru yang muncul adalah masyarakat digital. Dalam buku seri berikutnya, Castells menuliskan bahwa isu-isu lingkungan organisasi mendatang adalah demokratis. Isu lingkungan, menguatnya peran perempuan, dan berkurangnya peran negara. Pemaparan selanjutnya mengenai lingkungan dan jenisnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rose. Saya akan melanjutkan materi yang dibaca oleh Asti. Materi selanjutnya adalah lingkungan dan jenisnya. Menurut Gareth R. Jones, pengertian lingkungan adalah sekumpulan kekuatan yang mengelilingi organisasi yang secara potensial akan mempengaruhi kinerja organisasi dan kemampuan organisasi dalam mencari sumber daya yang langka. Tujuan organisasi adalah memuaskan lingkungan, yaitu pelanggan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap organisasi. Selanjutnya, jenis-jenis lingkungan. Umumnya, para ahli telah membagi lingkungan menjadi 2 jenis, yakni lingkungan umum dan lingkungan khusus, ataupun lingkungan mikro dan makro. Antara lingkungan umum dan organisasi dijembatani oleh lingkungan khusus. Lingkungan umum berada di luar jangkauan para manajer perkembangan lingkungan umum, akan berpengaruh terhadap lingkungan khusus. Lingkungan khusus menurut Robbins adalah bagian dari lingkungan yang berlangsung mempengaruhi kinerja organisasi atau disebut stakeholders. Namun, terdapat pembagian jenis lingkungan yang berbeda menurut Hodge dan Anthony.
Hodge dan Anthony menyebutkan lingkungan terbagi atas mikro dan makro. Lingkungan makro menurut HNA adalah sama seperti lingkungan umum menurut Robbins dan Hodge. Yang membedakan hanya pada jenis lingkungan mikronya. Menurut Hodge, hubungan organisasi dengan lingkungan umum digambarkan sebagai berikut. Dalam lingkungan umum, terdapat organisasi yang dikelilingi jaringan-jaringan lingkungan lainnya seperti lingkungan hukum, politik, sosial, budaya, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, dan lingkungan alam. Menurut keterangannya, lingkungan sosial merupakan lingkungan yang berhubungan dengan masalah sosial atau kependudukan. Kemudian lingkungan budaya, ini yang berkaitan dengan persoalan tradisi budaya suatu tempat. Hal ini yang nantinya akan berpengaruh pada perilaku dalam organisasi itu sendiri. Lingkungan hukum, yakni yang berhubungan dengan praktik-praktik konstitusional di tempat organisasi beroperasi. Selanjutnya, lingkungan ekonomi, yang lingkungannya sangat mempengaruhi kuat terhadap organisasi bisnis maupun publik. Lingkungan ekonomi meliputi pasar tenaga kerja, pasar uang, dan pasar barang dan jasa. Lingkungan politik umumnya akan dihubungkan dengan tingkat distribusi kekuasaan dalam sistem politik di mana organisasi tersebut beroperasi. Selanjutnya, lingkungan teknologi. Tentu saja yang berkaitan dengan ketersediaan pengetahuan dan teknologi yang dapat digunakan oleh organisasi untuk memproduksi. Yang terakhir, lingkungan alam atau yang biasa disebut lingkungan fisik. Lingkungan ini umumnya dikaitkan dengan sumber-sumber alam. Lingkungan fisik atau alam berpengaruh pada kepentingan organisasi. Perhatikan gambar yang dibuat oleh Porter ini adalah lingkungan khusus seperti yang digambarkan oleh Robbins, yakni mengenai skematis hubungan potensial pemasok, pelanggan, serta barang dan jasa pengganti. Kemudian, perhatikan juga bagian unit-unit yang beroperasi di perbarisan antara internal dan eksternal organisasi berikut. Bagian sebelumnya menunjukkan tekanan hanya berasal dari suatu jenis, maka tidak seluruh organisasi akan difungsikan sebagai unit untuk meredam tekanan lingkungan. Tapi, apabila tekanan tersebut bersifat multidimensi, maka seluruh organisasi akan berfungsi untuk mengatasi tekanan tersebut. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sofi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan saya tadi, yaitu Lucy Alceta, tentang kegiatan belajar 2, kontributor dan teori tentang lingkungan. Sebenarnya, perbedaan antara teori kontingensi dengan teori ketergantungan sumber tidak banyak berbeda. Keduanya menekankan pentingnya memperhatikan lingkungan dalam mendesain organisasi. Kelemahan teori kontingensi adalah menganggap semua elemen lingkungan itu penting dan sama besar pengaruh terhadap kinerja organisasi. Sedangkan teori ketergantungan sumber berupa memilah lingkungan organisasi menjadi urutan-urutan preferensi dari yang sangat menentukan sampai pada saat yang tidak ada pengaruhnya sama sekali. Adapun teori lain yaitu teori analisis, yaitu teori transaksi menjelaskan lingkungan dengan perspektif ekonomi. Sebelum sampai pada uraian tentang teori ketergantungan sumber dan analisis biaya transaksi, marilah kita tinjau dua karya yang berhubungan dengan teori kontingensi, yaitu Burns dan Stalker, serta Emery dan Tris. A. Burns dan Stalker. Karya Karya Tom Burns dan George Stalker didasarkan atas hasil penelitiannya pada perusahaan-perusahaan industri di Inggris dan Skotlandia. Penelitian itu ditunjukkan untuk menganalisis bagaimana kondisi struktur organisasi dan praktik manajemen dari berbagai organisasi dalam lingkungan yang berbeda-beda. Lingkungan yang mereka amati adalah pengetahuan teknologi dan pasar dari produk yang dihasilkan oleh organisasi industri yang diteliti. Penemuan Burns dan Stalker tentang hubungan lingkungan dan struktur organisasi kemudian menjadi landasan dalam mempelajari hubungan antara organisasi dengan lingkungannya. Penemuan mereka sangat akurat, terbukti sampai saat ini tidak ada kritis atas penemuan mereka. Yang B. Fred E. Emery dan Eric L. Tris. Menurut Emery dan Tris, stabilitas lingkungan berhubungan dengan tingkat kompleksitasnya. Semakin tidak stabil, semakin kompleks lingkungan yang bersangkutan. Emery dan Tris menawarkan 4 model yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi lingkungan, yaitu 1. Lingkungan tenang acak, yang kedua lingkungan tenang mengelompok, yang ketiga lingkungan diganggu bereaksi, dan yang keempat lingkungan kacau. Yang pertama, lingkungan tenang acak. Lingkungan ini tidak banyak berubah dalam waktu ke waktu yang lama. Lingkungan realitik, tenang dan stabil, artinya elemen lingkungan berubah secara perlahan. Yang kedua, lingkungan tenang mengelompok. Jenis lingkungan ini lebih kompleks dibanding dengan lingkungan tenang acak. Elemen-elemen lingkungan sudah mulai saling berhubungan dan membentuk kelompok. Yang ketiga, lingkungan diganggu bereaksi. Pada lingkungan ini lebih kompleks dibanding dengan kedua terdahulu. Perubahan tidak bersifat acak, namun perubahan lingkungan dapat direncanakan. Organisasi dapat mengaruhi lingkungan dan organisasi lain.
Dan yang keempat, lingkungan kacau. Lingkungan ini ditandai dengan perubahan yang cepat dan sulit diprediksi, serta perubahan tersebut terjadi dalam elemen-elemen yang saling berkaitan. Perubahan yang sulit dan diramalkan ini dapat membuat organisasi menjadi mati. C. Kompleksitas dan ketidakpastian lingkungan. Kompleksitas mengacu pada jumlah dan keberagaman elemen atau komponen lingkungan. Ketika organisasi meningkatkan ukuran dan volume kerjanya, maka organisasi akan melakukan diferensi fungsi dan membentuk unit-unit integrasi. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yang berjudul teori-teori lingkungan. Ada beberapa teori yang terdapat di dalam teori lingkungan. Yang pertama, teori ketergantungan sumber. Teori ketergantungan sumber adalah analisis hubungan antar organisasi dalam satu jaringan organisasi yang akan membantu dalam memahami kekuatan antara organisasi satu dengan organisasi lainnya. Intinya, teori ketergantungan sumber adalah teori yang mengamankan suplai yang akan digunakan dalam proses produksi untuk mengelola ketergantungan. Umumnya organisasi-organisasi akan mengembangkan strategi untuk mencegah pasokan outputnya. Yang kedua, teori institusi. Teori institusi merupakan tuntutan ekonomi dan sosial dari masyarakat yang akan ditanggapi oleh organisasi dengan memberikan suplai barang dan jasa secara efektif dan efisien. Sedangkan lingkungan yang didominasi oleh tuntutan sosial akan mendorong organisasi untuk bertukar nilai, norma, aturan, dan keyakinan. Teori institusi berpandangan bahwa organisasi akan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya baik secara ekonomis maupun sosial. Antara lingkungan dengan lingkungannya akan bertukar nilai, norma, aturan, dan keyakinan melalui proses akulturasi dan asimilasi, sehingga muncul nilai-nilai baru dalam lingkungan dan diyakini sebagai suatu nilai, norma, aturan, dan keyakinan yang digunakan sebagai pedoman dalam interaksi mereka. Kaum institusionalis berpandangan bahwa organisasi adalah institusi karena mampu secara sosial dan kultural memberikan pengaruh pada lingkungan. Terdapat dua cara pengambilan keputusan organisasi menurut perspektif institusional, yaitu pengambilan keputusan rasional dan pengambilan keputusan didasarkan pada alasan kultural. Pengambilan keputusan didasarkan atas rasionalitas dilakukan untuk mencapai tingkat keefektifan dan efisiensi yang tinggi. Jika organisasi ingin memperoleh penerimaan yang tinggi dari lingkungan, maka pertimbangan-pertimbangan yang bersifat kultural yang harus diperhitungkan. Ketiga, analisis biaya transaksi. Analisis biaya transaksi. Kajian organisasi yang dipengaruhi oleh perspektif psikologi dan sosiologi memandang organisasi sebagai suatu wadah kerjasama atau suatu sistem sosial untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan kajian berdasar ekonomi memandang organisasi sebagai the nexus of contracts, yaitu memandang organisasi sebagai jaringan satu kontrak. A. Transaction cost atau biaya transaksi, dan human behavior. Dasar analisis biaya transaksi adalah transaksi. Transaksi dapat dilakukan dalam pasar maupun dalam organisasi. Biaya transaksi yang timbul mencakup biaya transaksi dan biaya internal. Lebih lanjut, Choice menyatakan bahwa biaya transaksi meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan, yaitu membuat keputusan, merencanakan, menyusun, menegosiasikan tindakan yang akan diambil. 2. Biaya yang dikeluarkan dalam melakukan perubahan keputusan, rencana, dan negosiasi ulang. 3. Semua kerugian akibat tidak efisiennya pengambilan keputusan. 4. Tidak sempurnanya pelaksanaan persetujuan. Sementara itu, Williamson mengemukakan bahwa transaction cost muncul sebagai biaya kontrak antara perusahaan dengan para konstituensinya. Dimensi-dimensi utama analisis biaya transaksi menurut Williamson adalah aset spesifikasi, uncertainty, dan frekuensi. B. Bounded rationality. Umumnya, manusia menyadari bahwa dirinya tidak sempurna, tidak dapat menggunakan rasionya secara penuh, dan tidak dapat memecahkan masalahnya dengan memuaskan. Perilaku ekus ini seringkali disebut juga sebagai moral hazard, yaitu bentuk oportunisme pasca kontrak yang muncul karena tindakan-tindakan yang memiliki konsekuensi efisiensi tidak dapat diamati secara bebas, dan dengan demikian orang-orang yang melakukan perilaku oportunisme akan mengejar tujuannya dengan mengakibatkan kerugian pada orang lain. Di sektor publik, informasi yang asimetris ditandai oleh interaksi antara politisi dengan biro dalam pengalokasikan publik resource dan interaksi antara regulatory agensi dengan perusahaan yang diatur oleh regulasi pemerintah. Jika kondisinya adalah bounded rationality dan uncertainty, maka yang paling efisien adalah jika kontrak jangka pendek yang ditempuh, kontrak jangka panjang atau mengandung ketidakpastian yang tinggi. Kondisi yang menyebabkan biaya transaksi rendah adalah 1. Organisasi tidak melakukan pertukaran barang-barang dan jasa yang khusus. 2. Ketidakpastian rendah. 3. Terdapat kemungkinan untuk berganti partner. Kondisi yang menyebabkan meningkatnya biaya transaksi adalah 1. Organisasi melakukan pertukaran barang dan jasa yang khusus. 2. Ketidakpastian tinggi, dan 3. Jumlah partner sedikit atau tunggal.
Dalam sektor publik, analisis biaya transaksi ini menjadi semakin penting dan sering kali bernuansa politis. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Robin. Mengelola perubahan lingkungan. Anda pasti masih ingat ketika hampir seluruh penyediaan barang dan jasa disediakan oleh pemerintah Indonesia. Melalui Dinas Pekerjaan Umum, pemerintah membangun sendiri gedung, jalan, dan jembatan. Pemerintah juga menyediakan sendiri bank, armada angkutan udara, darat, dan laut. Pemerintah mengelola sendiri pengamanan gedung dan kantor kebersihan serta jasa pos telekomunikasi. Keterlibatan pemerintah yang terlalu besar dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat ternyata menyebabkan pemerintah tak mampu mengendalikan perubahan dan dinamika lingkungan. Pada sisi pemerintah, investasi pemerintah pada sektor produksi barang dan jasa juga tidak efisien karena pemerintah harus menanggung biaya tetap yang besar untuk menggaji pegawai, pemelihara sarana dan prasarana reinvestasi. Perubahan lingkungan dan filosofi penyelenggaraan negara dijawab pemerintah dengan melakukan perubahan filosofi yang kemudian diikuti dengan perubahan strategi dan operasinya. Osborne dan Gibler memberikan penekanan pada aspek dinamis dari public affair seperti perubahan orientasi dari rule ke mission. Istilah governance diberikan untuk menggambarkan perubahan nilai, norma, dan filosofi pemerintahan ke arah penyelenggaraan urusan publik yang lebih efisien, efektif, akuntabel, transparan, partisipasi, dan taat hukum. Perubahan lingkungan dan munculnya tren global tentang perubahan fungsi dan peran pemerintah juga berimbas ke pemerintah Indonesia. Pemerintah lebih bertindak sebagai regulator dan mengendalikan pelayanan yang dilaksanakan oleh lembaga privat dan lembaga non-pemerintah lainnya. Sekarang Anda melihat perubahan-perubahan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sudah banyak perusahaan swasta yang diberikan izin oleh pemerintah untuk menyelenggarakan telekomunikasi. Dengan adanya pihak swasta, maka telekomunikasi menjadi lebih mudah, berkualitas, dan lebih cepat dalam pelayanannya. Jika Anda berpergian dengan bus, tidak lagi harus menggunakan bus Damri. Sudah banyak perusahaan-perusahaan swasta yang menyediakan layanan angkutan darat dengan bus, demikian juga pengiriman surat dan barang. Dalam teori organisasi, tindakan pemerintah mengubah perannya dari melaksanakan sendiri penyediaan barang dan jasa menjadi hanya mengendalikan atau mengarahkan tersebut merupakan strategi untuk mengolah perubahan lingkungan. Menurut Robbins, ada dua tugas strategi utama yang dapat dilakukan oleh organisasi dalam melakukan pengolahan lingkungan. Pertama, strategi internal, yaitu organisasi berusaha melakukan perubahan-perubahan internal. Demikian, organisasi tidak melakukan tindakan terhadap lingkungan luarnya, namun lebih memfokuskan pada perubahan organisasinya sendiri. Kedua, strategi eksternal, yaitu organisasi berusaha melakukan intervensi terhadap lingkungan agar lingkungan dapat menerima organisasi. Sementara itu, Jones juga membedakan pengolahan lingkungan menjadi dua, tetapi dengan kriteria yang berbeda. Yang pertama, strategi mengolah sumber yang saling tergantung atas dasar saling menguntungkan yang terdiri dari membangun reputasi organisasi, kooptasi, analisis strategi, dan merger on takeover. Kedua, strategi mengolah persaingan untuk memperoleh sumber-sumber. Itu, Porter mengemukakan beberapa strategi, yaitu strategi keunggulan biaya, diferensi, dan fokus. Strategi yang dikemukakan oleh Porter pada dasarnya sama dengan strategi yang dikemukakan oleh Robbins. Menurut Robbins, strategi internal yang dapat dilakukan untuk menghadapi lingkungan antara lain berikut ini. 1. Smoothing. Seringkali organisasi akan mengalami fluktuasi pemerintahan dari pelanggan dan konsumennya. Organisasi akan berusaha untuk membuat fluktuasi ini menjadi lebih datar. Misalnya, PT Telkom melakukan strategi ini dengan menetapkan biaya berbeda pada waktu-waktu tertentu. 2. Rationing. Rationing berasal dari kata ration yang artinya jatuh atau ransom. Rationing berarti penjatahan. Penjatahan yang dilakukan karena adanya permintaan yang berlebihan dari konsumen. Penjatahan ini dimaksudkan untuk membatasi agar permintaan yang berlebihan tersebut dapat di stop. Contohnya, lelang penggandaan barang dan jasa. 3. Buffering. Strategi buffering bertujuan untuk melindungi operasi inti organisasi dari gejolak lingkungan organisasi. Buffering dapat dilakukan pada sisi input dan sisi output. Pada sisi input, buffering dilakukan dengan melakukan penyimpanan alat-alat dan bahan-bahan. Tujuannya adalah jika terjadi kelangkaan alat dan barang, maka organisasi masih memiliki simpanan di gudang sehingga operasi inti organisasi tidak terganggu oleh kekurangan persediaan alat dan bahan di pasaran. Selanjutnya saya akan membahas materi strategi kerjasama antar organisasi. Kembali melakukan cara ini digunakan untuk membangun hubungan organisasi dengan pemasok dan konsumennya. Organisasi memerlukan kepercayaan dari konsumen dan pemasoknya. Kepercayaan bukanlah sesuatu yang statis, tetapi merupakan sesuatu yang dinamis. Suatu ketika memperoleh kepercayaan ini dan pada saat lain kepercayaan tersebut menurun. Dan kedua
organisasi dapat berjalan secara maksimal, maka organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Ia harus menggandeng organisasi lain agar kekuatannya dapat bertambah dan dapat saling membagi risiko. Tujuan aliansi strategis pada umumnya membangun pangsa pasar, efisiensi dalam pembiayaan teknologi, penelitian, dan pengembangan produk dan pelayanan, mengurangi ancaman dan tekanan dari pesaing, adanya transfer teknologi, mengurangi rintangan dalam menembus pasar yang baru. Yang keempat, merger dan pengambil alihan. Merger dan pengambil alihan pada umumnya dilakukan untuk mengamankan pasukan dari pemasaran organisasi itu akan mengambil alih perusahaan pemasaran. Dengan diambil alih, maka transaksi yang terjadi antara pemasok dan pemasaran bukanlah transaksi antar organisasi, tetapi transaksi interorganisasi. Demikian pemaparan. yang dapat kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurang Kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Pemaparan materi dari kami. Akhir kata, Assalamualaikum